Arti dan tujuan upacara penti. Upacara penti adalah upacara syukur. Ketika seorang menyebut kata penti dalam budaya Manggarai, orang-orang Manggarai akan mengarahkan pikirannya pada suatu upacara syukur meriah. Penti dilakukan sebagai tanda syukur kepada Mori Jari Dedek atau Tuhan Pencipta, dan kepada arwah nenek moyang atas semua hasil jerih payah yang telah diperoleh dan dinikmati. Juga sebagai tanda celung cekung walintang, musim yang berganti dan tahun yang beralih. Upacara ini biasa dilakukan setelah semua panen rampung, sekitar Juni sampai September. Upacara ini dilakukan 3 tahun atau 5 tahun sekali. Ada keyakinan bahwa jika acara ini tidak dilakukan, akan membuat Mori Jari Dedek marah. Kalau hal itu terjadi, akan ada bencana-bencana yang menimpa di masyarakat Manggarai. Susunan upacara penti. Yang pertama, upacara prapenti, podo tengge, atau mempersembahkan kepincangan atau kekurangan. Upacara ini dilakukan pada pagi hari, yang mana malamnya acara penti dilakukan. Tujuan acara ini adalah untuk mempersembahkan segala kekurangan agar dalam tahun berikutnya semua bencana kelaparan dijauhkan atau dibuang. Hewan persembahannya adalah seekor babi kecil, seekor ayam kecil yang bulunya hitam, dan juga peralatan yang tak pakai karena rusak. Benda-benda itu melambangkan kepincangan hidup dan kekurangan dalam kehidupan ekonomi. Hewan dan alat itu dibawa ke tempat upacara, yaitu cunga atau disebut muara. Kemudian bersama dengan peralatan yang rusak itu, babi dan ayam itu dihanyutkan. Sebelum meninggalkan tempat itu, semua parang atau pisau yang digunakan untuk membunuh harus dibersihkan di sungai itu. Kemudian semua orang pulang ke kampung dengan syarat tidak boleh menoleh ke belakang, agar segala kekurangan itu tidak lagi mengikuti dari belakang. Yang kedua, upacara penti. Beberapa hari sebelum upacara penti, seluruh keluarga di kampung itu mengundang kaum keluarga mereka. Acara ini terbagi di dalam beberapa bagian, yakni Barong Waiteku, Barong Compang, Libur Kilo, Vai Ovak, dan Tudak Penti atau upacara puncak. Barong Waiteku. Semua keluarga berkumpul di rumah adat atau rumah genang. Bahan yang perlu dipersiapkan adalah ayam, telur mentah, sirip pinang, dan kapur. Upacara ini dibuka dengan renggas, pemberitahuan bahwa upacara ini dimulai. Peserta berbaris berarah ke mata air dengan pukulan gong dan gendang yang disertai dengan lagu dalam bahasa Manggarai. Kemudian ketika sampai di mata air minum, yang pertama dilakukan adalah pemberian sirip pinang yang diletakkan dekat mata air. Yang kedua, telur mentah dipecahkan bagian atasnya lalu diletakkan di atas bulu. Yang ketiga, pembawa persembahan memegang ayam. Sebelum tudak atau doa didahului renggas sebagai pembukaan. Kemudian ayam disembelih lalu dibakar untuk ambil sebagian hatinya, ususnya serta daging untuk dijadikan sesajian. Kemudian lagu renggas sebagai tanda upacara di tempat itu selesai. Barong Compang. Upacara ini dilakukan di Compang, yaitu kumpulan batu di tengah kampung yang digunakan sebagai tempat pemujaan roh-roh yang terletak di tengah-tengah kampung. Bahan persembahannya adalah sirip pinang, telur mentah sebagai tuak, dan ayam. Maksud pemberian sirih dan telur mentah sebagai tuak untuk mengundang roh-roh yang menjaga Compang supaya hadir di rumah adat ketika upacara penti. Upacara ini dimulai dengan renggas sebagai upacara pembukaan. Yang kedua, tudak atau doa. Kemudian ayam disembelih dan seterusnya dibuat helang. Kemudian upacara Toi Loce, pertunjukan tempat istirahat atau tempat duduk bagi arwah. Libur Kilo. Upacara Libur Kilo adalah syukuran keluarga. Persembahannya adalah seekor ayam dan seekor babi kecil. Acara Libur Kilo diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, renggas sebagai upacara
pembuka. Yang kedua lagu pembukaan, lagu Sandalima. Sandalima adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu membaru tara kaeng atau rumah tinggal, natas tara labar halaman tempat bermain, vae tara teku air minum atau air timba, umah bate duat kebun garap sebagai sumber makanan dan hasil lainnya. Yang kelima, compang. Compang merupakan tempat warga kampung berkomunikasi dengan Tuhan secara umum. Kelima kebutuhan tersebut saling berkaitan. Vai ovak. Vai ovak yaitu upacara persembahan masing-masing keluarga yang letak sesajiannya ditempatkan pada tempat khusus sesuai dengan kebiasaan tiap keluarga atau kilo. Ada yang ada dalam rumah, ada yang ada di luar rumah, pada batu compang khusus atau pada pohon tertentu. Bahan persembahannya adalah seekor ayam. Tudak penti atau upacara puncak. Seluruh warga kampung berkumpul dalam rumah gendang. Bahan persembahan untuk upacara penti adalah ayam dan babi. Urutan acaranya adalah sebagai berikut. Renggas sebagai pembuka. Yang kedua lagu Sandalima. Yang ketiga tudak atau doa. Upacara ini adalah upacara penggantian tahun yang diturunkan dari leluhur, memohon kecukupan makanan untuk kehidupan selanjutnya. Dengan selesainya congkak kolang ini, maka selesai pula seluruh rangkaian upacara penti menurut adat Manggarai. Upacara penti memiliki makna yang sangat mendalam. Seperti halnya upacara-upacara adat Manggarai yang lain, pesta penti mempunyai norma yang mengatur hubungan antara sang pencipta atau Mori Jadi Dedek dengan ciptaannya. Memiliki norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya. Upacara penti daerah Manggarai memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi vertikal. Dimensi vertikal adalah orang Manggarai bersyukur kepada Tuhan atau Mori Kraing dan para leluhur atau disebut empu. Tuhan pencipta atau pembentuk Mori Jadi Dedek harus disembah dan dimuliakan, menghormati Tuhan sebagai sumber hidup dan penghidupan manusia. Yang kedua, dimensi horizontal. Dimensi horizontal dari pernyataan penti itu adalah memperkokoh persekutuan atau kesatuan, vau, pangga subkelen, asikae, adik kakak, dan anak rona, pemberi istri, dan anak wina, penerima istri. Selain itu, dengan merayakan penti secara tak langsung memperkuat keberadaan gendang atau lingko seperti yang dilukiskan dalam goet Manggarai. Gendang one lingko peang memperteguh hak ulayat yang dipegang oleh para tua dan atas lingko-lingko yang dimiliki dan digarap. Yang ketiga, dimensi sosial. Dimensi sosial dari penti adalah sebagai reuni keluarga, ajang pertemuan segala orang yang ada hubungan darah dengan mereka yang merayakan penti, juga sebagai sarana pengembangan kesenian tradisional Manggarai seperti lagu-lagu. Pesta ini penting, pesta penti tidak hanya sekedar perayaan adat yang mengantar orang tahu bersyukur kepada Tuhan dan para leluhur, tetapi juga untuk kepentingan semua manusia yang masih hidup.